Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dea Himalaya Putri, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55 dari Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai pelayanan pembinaan anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disingkat LPKA. Seperti yang sudah kita ketahui, menurut WHO, definisi anak adalah dihitung sejak seseorang di dalam kandungan sampai dengan usia 19 tahun. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih di dalam kandungan. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa yang berhadapan dengan hukum. Dalam sistem peradilan pidana anak, sangat mengutamakan penanganan perkara anak, mengedepankan keadilan restoratif. Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS, sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat LPKA. LPKA merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. LPKA merupakan alternatif terakhir pemidanaan sebagai amanat dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai batasan anak yang dapat diproses hukum, yaitu usia 12 sampai dengan 18 tahun. Selanjutnya juga, tidak semua anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan penahanan, karena yang dapat dilakukan penahanan adalah anak yang telah berumur 14 tahun dan dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Pada dasarnya, setiap anak berhak memperoleh pendidikan, begitupun anak yang berada di LPKA. Anak yang berada di LPKA berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga binaan anak atau yang dapat disebut anak didik pemasyarakatan merupakan anak-anak binaan lembaga pemasyarakatan yang berada di rentang usia 14 sampai 18 tahun dan terdiri dari anak yang memiliki konflik dengan hukum atau anak titipan negara. Anak didik pemasyarakatan sebagai peserta didik dalam LPKA berhak mendapatkan pembinaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dalam pelaksanaannya, LPKA melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan guna menunjang potensi anak didik pemasyarakatan. Tujuan dari kegiatan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan adalah mengisi hari-hari anak didik pemasyarakatan dengan kegiatan-kegiatan positif guna menghindari perilaku negatif sehingga terjadi perubahan anak didik pemasyarakatan ke arah positif, dan ketika anak didik pemasyarakatan bebas dapat menjadi warga negara yang bermanfaat, sadar hukum, dan tidak mengulangi tindak pidana.
sehingga melalui tujuan tersebut dilaksanakan dua jenis kegiatan pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Bentuk implementasi kegiatan dari pembinaan kepribadian pada lembaga pembinaan khusus anak dapat berupa kegiatan kerohanian, yakni kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan. Misalnya, sholat 5 waktu dan mengaji bagi yang beragama Islam. Selain itu juga, dapat mengikuti berbagai macam kajian yang diselenggarakan oleh lembaga pembinaan khusus anak, misalnya mengikuti kajian ceramah yang diadakan oleh masjid di lembaga pembinaan khusus anak. Selanjutnya, kesadaran hukum dengan diselenggarakannya penyuluhan hukum. Kegiatan jasmani dengan berolahraga, serta juga penyuluhan mengenai pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kegiatan lainnya. Bentuk implementasi kegiatan dari pembinaan kepribadian pada LPKA juga dapat berupa program pendidikan, yakni baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang anak harus menjalani masa pidana, maka seringkali akses mereka terhadap pendidikan menjadi terhambat. Oleh karena itu, LPKA harus memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya akan pendidikan baik berupa sekolah formal melalui kerjasama dengan sekolah tertentu atau pendidikan non-formal berupa kejar paket melalui kerjasama dengan lembaga terkait. Selanjutnya, pembinaan yang ada di lembaga pembinaan khusus anak, yakni pembinaan kemandirian. Implementasi kegiatan dalam pembinaan kemandirian dapat berupa pembinaan keterampilan yang ditekankan pada pemberian kemampuan khusus sesuai bakat dan minat anak yang dapat menunjang potensinya. Seperti misalnya kegiatan pertanian, kegiatan peternakan, perikanan, pertukangan, seperti pelasan listrik, dan kegiatan pertukangan dalam bangunan. Selanjutnya dapat juga berupa kegiatan keterampilan tangan, dan pelatihan vokasional yang dapat bermanfaat di dunia kerja. Dengan adanya pembinaan yang diselenggarakan di lembaga pembinaan khusus anak, diharapkan dapat menjadikan anak didik pemasyarakatan untuk memperbaiki kepribadian dan budi pekertinya, serta menyadari kesalahannya, dan dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat dengan baik sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Sekian pemaparan video presentasi saya mengenai pelayanan pembinaan anak di LPKA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.